Sebuah video yang menunjukkan aksi seorang pria dipukul dan ditendang oleh pengemudi mobil viral di media sosial di Medan, Sumatera Utara. Pelaku pemukulan yang adalah kader Satgas PDIP ini sudah diamankan. Aksi penganiayaan pengemudi mobil terhadap pemilik motor terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kasus ini bermula ketika pengemudi mobil berinisial HSM masuk ke area minimarket di Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kuala Bekala, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara. Mobil pun menyenggol sepeda motor milik korban, FL, yang terparkir di depannya. FL keluar dari minimarket, sementara pemilik mobil juga keluar dari mobilnya. Keduanya pun berhadapan-hadapan dan sempat terjadi dialog. HSM marah dan langsung memukul, menendang dan menampar wajah pemilik motor yang merupakan seorang pelajar. Bahkan korban tidak membalas serangan tersebut. Korban sedang belanja di Indomaret, kemudian tiba-tiba pelaku memarkirkan mobil persis di belakang sepeda motor korban, sehingga agak menyulitkan korban untuk keluar sepeda motornya. Terus kemudian korban meminta kepada pengemudi mobil tersebut agar memundurkan sedikit, namun tidak menerima dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Dalam kasus ini, kepolisian akan menerapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia bertambah 11 kasus baru. Dari 11 orang yang dinyatakan positif Omikron, 6 diantaranya berasal dari pelaku perjalanan internasional dari Turki. Kini total kasus Omikron di Indonesia menjadi 19 orang. 11 kasus positif COVID-19 varian Omikron menambah daftar positif yang sebelumnya 8 orang. 11 kasus baru terdeteksi dari hasil whole genome sequencing pada Jumat 24 Desember kemarin. Tambahan ini merupakan imported case, yakni berasal dari pelaku perjalanan internasional. 6 orang diantaranya baru kembali dari Turki, 3 orang dari Jepang, 1 dari Korea Selatan, dan 1 orang dari Arab Saudi. Saat ini total 11 orang yang baru terdeteksi positif Omikron tengah menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sementara itu pemirsa, mengantisipasi Omikron yang kian bertambah, sejumlah aturan diterapkan bagi pelaku perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah tahapan khusus wajib dilewati penumpang internasional begitu tiba di bandara. Protokol ketat diterapkan sejak kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta bagi pelaku perjalanan internasional. Pelaku perjalanan akan diarahkan menuju area holding bay atau area tunggu sementara yang dapat menampung 275 orang atau 1 pesawat. Terdapat 3 area holding bay untuk mengantisipasi kepadatan penumpang. Secara bergiliran, 30 penumpang akan didata dan melakukan registrasi penerbangan melalui aplikasi Hore yang disiapkan Angkasa Pura. Data inilah yang direkam oleh petugas dan mendeteksi jika ada penumpang yang memiliki riwayat berkunjung ke 11 negara yang ditolak. WNA yang terbukti melakukan perjalanan 11 negara tersebut akan langsung dideportasi. Sedangkan WNI akan dikarantina dengan waktu lebih lama 14 hari. Ada beda satu statement antara yang hotel dan yang di Wisma. Yang ada di hotel itu ada PCR yang dilakukan di bandara. Namun kalau yang Wisma, PMI, pelajar dan ASN yang dinas dari luar negeri melakukan PCR-nya ada di Wisma. Selanjutnya, penumpang akan melakukan validasi, deteksi tubuh, pemeriksaan dokumen kesehatan hingga tes PCR untuk memisahkan penumpang positif dan negatif. Jadi bedanya memang kita screeningnya lebih ketat lagi. Terutama kalau di tes PCR kita pastikan reagennya yang digunakan sebisanya menggunakan SGTF tadi supaya betul-betul kalau sampai positif itu indikasi ke Omikronnya langsung bisa tahu seperti itu sehingga bisa dilanjutkan dengan tes berikutnya dengan whole genome sequencing-nya itu akhirnya bisa tahu.
Penumpang yang positif akan diarahkan ke rumah sakit rujukan COVID-19, sementara yang negatif diarahkan ke hotel karantina. Ditegaskan Satgas, biaya karantina di hotel bagi pelaku perjalanan internasional ditanggung sendiri. Untuk itu masyarakat diimbau tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada kebutuhan khusus atau mendesak. Dari Jakarta, Camor Hainda, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. iNews Siang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.